Pengen sampai nanti six pack bareng sama anak-anak gue. Lu bakal tua anyway, nggak muda terus. Jadi ya harus dipikirin. Lu maunya nanti nyusahin anak atau lu mau happy sama anak. Gue sebagai nyokapnya, gue pengen dia bangga sama gue. Gue pengen dia bisa kayak gue. Gue percaya satu hal gini. Dari kecil lu aktif sampai gede lu nggak akan kebiasaan untuk nggak aktif. Batik, banyak tanya cantik. Makin ditanya makin cantik. Hai Batik People, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita tetap ngobrolinnya tentang sekitaran beauty, tapi ternyata beauty itu bukan cuma dari luar. Ternyata pentingnya menjaga beauty dari dalam. Makanya hari ini langsung aja aku panggil pakarnya Kak Rosalyn Gunawan. Thank you. Kak Rosalyn Gunawan dikenal juga nama panggilan Kak Ocha. Oke, ini Kak Ocha. Jadi aku kenal Ocha itu dari kecil. Jadi Ocha ini temen kecil lah, tetangga kita. Iya. Terus aku ngeliat progresnya segala macam. Aku pas, dia seperti ini aku kayak wah keren banget. Menurut aku ini keren ya. Dia menjaga kesehatannya banget dan waduh mantap ya sayang ya. Gitu loh. Hari ini tuh aku pengen ngobrol-ngobrol sama Ocha karena pengen tahu gitu loh, Ocha. Gimana sih awalnya kamu tuh pengen jalanin usaha ini? Kamu kan sekarang jadi guru pilates ya, dan punya usaha tempat pilates. Sama pilatesnya apa dulu? Ain Pilates. Pilates di Bogor. Lokasinya di mana? Jalan Dr. Sumeru. Jalan Dr. Sumeru. Yang pada di lab pilates jangan lupa mampir ya ke tempatnya. Jadi gimana Cak? Bisa jadi lu kepikiran mau ngejalanin bisnis ini? Oke, kalau gue sendiri sebenarnya emang suka sama Pilates dari dulu. Cuman emang dari zaman dulunya Pilates tuh masih belum terlalu banyak minatnya ya. Itu gue udah mulai Pilates mungkin dari 2015. Nah cuman dulu tuh emang cuman mat, pakai matras doang. Karena emang kan reformer alat-alatnya kayak gitu kan belum ada yang kayak dari China gitu ya. Mungkin lebih kayak mahal banget, lebih pricey. Jadi mungkin untuk Pilates yang ada alatnya sendiri itu emang harus ke Jakarta. Jadi gue emang ngambilnya karena gue di Bogor kan, jadi gue ngambil emang yang net aja. Terus pas gue nyobain tuh kayaknya gue suka aja sih gitu, kayak semangat banget gitu. Terus kayak setiap kali mau Pilates gue ngerasa kayak nggak malas, biasanya kayak mager udah deh, kayak suka bel tiba-tiba kan. Cuma pas lagi Pilates tuh kayak jadi terus Pilates, ya udah sampai akhirnya terus menelusuri lah gitu. Cuman emang waktu itu kan sempet married, terus punya anak gitu kan, udah sempet jadi kayaknya off olahraga banget gitu. Nah terus mulai lagi ya mungkin kayak 2 tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu gitu untuk olahraga ya gitu. Percaya nggak percaya, kalau Cak ini coba tebak anak berapa? 3, anaknya udah 3 sayang. Gimana aku nggak miss dengan anak 3 dan punya body seperti itu? Aku pengen tanya deh Cak, gue pengen tanya kalau Cak, kan lu tuh punya anak dan keluarga besar. Gimana sih cara bagi waktu lu nya anak, keluarga dan usaha lu? Oke, kalau dari segi bagi-bagi waktu, mungkin emang karena dari dulu sebenarnya aku udah ada usaha. Gue udah ada usaha, bukan Pilates ini, emang udah ada beberapa usaha. Jadi untuk bagi waktu kayaknya udah lumayan kebiasa nih gitu. Karena apalagi kan anak-anak udah lumayan gede, jadi mereka sekolah juga pulang udah lumayan sore nih gitu. Jadi gue yang pasti dari pagi nih, spill waktu ini aja ya, rutinitas gue ya. Oke. Bangun tidur biasanya jam 3.30 udah bangun. Terus jalan, jogging 2 jam. Habis itu anak-anak sarapan, ya gue temenin lah ya gitu. Terus bye-bye sama anak-anak pergi. Kalau emang gue lihat waktu masih ada, misalkan jam ngajar kan nggak ditentuin kan, karena itu kan by appointment. Jadi kalau misalkan masih ada waktu sejam 2 jam, gue pergi ke gym dulu, abis itu langsung ngajar. Nah di jam ngajar itu pun gue ada jedain waktu yang pasti buat gue makan lah ya. Gue makan siang, abis itu lanjut lagi sesi yang siang ke sorenya. Cuman di sore itu emang gue ada set waktu jam 5 terakhir kelas gue, which is jam 6 tuh harus udah di rumah gitu. Jadi gue pulang ya sama anak-anak gitu, udah bener sama anak-anak sampai dia tidur sih gitu. Terus kayak iya keset, cuman kan kalau emang anak-anak kan juga pada ngeles gitu kan, jadi ya emang pulangnya juga bareng-bareng. Emang kebetulan udah sore juga sih Bi, jadi ketemu di rumah udah sore, udah waktunya family dinner bareng. Terus ya tidur, ya udah tidur. Kadang kan
dalam 1 minggu itu anak gue 3. Jadi nggak mungkin ya satu ranjang gue tidur berlima mulu kan. Jadi ya ada ininya sih, ada hari-harinya. Misalnya hari Senin itu jadwal tidur bertiga sama anak gue yang pertama, Selasa sama yang kedua, Rabu sama yang ketiga. Habis itu udah tidur masing-masing. Nanti ada lagi di Jumat, biasanya gue tidur bareng-bareng berlima gelar kasur. Jadi walaupun sesibuk dengan Kak Ocha ini, dia tetap punya waktu untuk anak-anaknya dan keluarganya. Nah, sebelumnya juga Ocha ini sempat ikut lomba Bodybuilder. bodybuilder, guys. Tahu bisa banyak. Tapi aku nggak nyangka kalau dia ikut kontes itu. Awalnya tuh cuma suka ngeliatin story dia tuh yang apa sih? Full up. Biasa ya, gue nggak ngerti lah itu. Kayak dia, gila si Ocha nih badannya makin jadi gitu kan. Terus gue juga ngeliat kayak makanan yang lu makan tuh bener-bener lu jaga banget. Dan tuh keren banget, Cak. Waktu lu balik gue kayak langsung komen, Ocha keren banget. Karena badannya kotak-kotak gitu. Dan ini perempuan ya, dari sana ini perempuan loh. Jadi kayak itu gimana tuh, Cak, waktu lu mau ke acara itu, lomba itu tuh suami juga support banget sih ya? Support. Jadi emang pada awalnya gue emang pengen kan, gue tuh punya bucket list gitu. Cuman kayak gue bilang sama laki gue, gue pengen gitu, gue pengen cuman kayak ngomong-ngomong gitu doang. Terus kayak semua orang kayak orang yang di sekeliling gue gitu kayak ngegas gitu, kayak lu ngapain nge-gym mulu, badan bagus nggak ada hasil kayak gitu, mau diapain, mau ke arah mana gitu. Ya udah bener ya, gue ikut lomba ya. Awalnya cuma iseng sebenarnya, kayak dalam hati gue kayak nggak mungkin juga, ternyata kayak kecemplung lah, kayak gue udah beli lah itu ya, maksudnya gue bayar untuk kontesnya segala macam, terus gue prep 4 bulanan sih. Jadi sebelum gue ikut lomba itu gue udah nge-gym, yang full gue nge-gym ya, bener-bener gue rutin konsisten itu 1 tahun. Cuman gue gak jaga makan. Nah pas gue mau ikut lomba itu bener-bener baru jaga makannya. Jadi kurang lebih 3,5 bulan, 4 bulanan gue bener-bener meal prep dijaga itu sebelum kontes. Jadi bener-bener kayak makan dijaga, latihan dijaga, tidur dijaga, bener-bener semuanya dijaga banget. Sampai akhirnya ya ke kontes gitu. Suami sih support aja sih. Itu pernah gak sih, Cak? Kenapa? Yang masih itu ngomong Gue juara 2. tuh, gila gak? Gue kan soalnya banyak people juara 2. dia tuh soalnya kayak sama bule-bule gitu loh, karena gue internasional, gue ikut yang natural. Jadi gini, kalau lu lihat orang, apalagi cewek deh ya, kita ngomongin cewek itu hormonnya beda sama cowok. Jadi kalau lu lihat cewek nggak flexing, I mean like jalan biasa aja udah kayak berotot, kotak-kotak kayak nonjol-nonjol, itu most likely lebih ke arah dia pakai steroid lah gitu. Karena sebenarnya kalau orang yang natural tuh kalau lu nggak flex, lu lagi nggak pump, itu ya ototnya biasa aja, kelihatan sih. Cuman bukan yang kayak bagaimana gitu. Ya paling kering, ya udah kering. Cuman kalau lu pump, lu flex baru tuh kelihatan. Waktu itu gue ikutnya yang natural karena emang gue nggak ada tuh tujuan untuk kayak obat-obat itu, bener nggak ada. Makanya bener maunya alami dari makan real food, dari olahraga aja gitu. Dan akhirnya ya kemarin sempet juara 2 sih. Lawannya ya dari kayak Mongol, dari Aussie gitu-gitu. Pas selama prosesnya tuh kayak ada gak sih lu ngerasa kayak capek gitu? Oh iya. Kayak ada rasa gimana sih kalau orang lagi itu kan kayak ada Iya, kayak stres gitu kan. Ya. Sebenarnya dari lu nggak mau kontes aja, dari lu jaga makan aja, itu udah hormon imbalance, man. Kayak lu rasanya kayak gampang emosi, gampang marah, gampang capek, mood gampang berubah. Yang kayak gitu-gitu parah banget dengan lu jaga makan begitu aja. Karena lu bayangin satu hari, lu bayangin dari 4 kali 30 hari ya, lu bener-bener makan exactly the same, porsinya sama, jamnya sama, rasanya flat. Jadi ya bener-bener lu kayak, terus apalagi gue punya anak, punya suami, gue yang makan semuanya, terus gue kudu ngadepin mereka orang makan, terus gue bawa bekal gitu kan. Jadi kayak rada-rada stresnya di bagian makan sih. Kalau latihan ya udahlah, lu latihan emang harus gitu, capek ya capek saat latihan aja, cuman lebih ke makan sih yang emosionalnya kayaknya gila-gilaan, diuji banget gitu. Itu pas Pas lagi sesi makannya ya. Iya. Karena pada dasarnya kan gue gila makan, kayak dulu tuh emang suka banget makan gitu. Dulu dijatahin gitu, padahal dia tuh sampai gue pakai coach ya. Jadi coachnya itu
udah sampai nambahin porsi makan gue, tapi masih belum nampol juga gitu, kayak masih lapar terus. Ya kan Gitu. itu energi yang Metabolismenya soalnya emang lumayan banyak. Karena gue kan juga ngurus anak, ngurus kerjaan gitu. Jadi benar-benar kayak lumayan menguras energi banget. oke. Terus dari situ menang lomba di Bali, terus baru lu buka sih air pilates ini. Iya. Benar ya? Iya, benar. Terus dari situ lu, apakah dari sebelumnya lu udah pikiran mau buka usaha pilates ini, atau setelah lu ikut lomba kayak gini terus lu kepikiran kayak ini bisnis ini oke? Gua itu sebenarnya gini, kalau gue pribadi ya, kalau gue itu bakal ngejalanin sesuatu by passion. Jadi bukan kayak gue terlalu money oriented untuk kayak oh bisnis ini cuannya lumayan gede nih. Ada lah ya, karena kita harus bisa nimbang-nimbang. Kalau dari segi gue sama laki gue sih, gue tuh lebih kayak oke, ini kayaknya doable nggak bisnisnya, kira-kira jangan sampai bocuan gitu kan, maksudnya pasarnya jangan sampai rugi gitu. Ada nggak bisa berprofit nggak? Oke, bisa berprofit baru kita telusuri lebih dalam. Jadi sebenarnya sebelum gue mau buka pilates ini, ada beberapa yang emang udah kepikiran sama gue untuk gue buka di Bogor gitu. Cuman kayaknya mengenai tempatnya dari segi marketnya gitu, kayak makanya akhirnya gue end up untuk buka pilates. Nah, sebelumnya itu emang gue pengen buka gym sebenarnya. Tempat gym? Real tempat gym. Oh, iya. Nah, waktu itu gue ada sempat ngobrol sama temen gue yang emang dia juga di dunia fitness lah gitu. Jadi gue tadinya emang kayak udah kita buat aja apa ya gini. Cuman setelah kita timang-timang dari segi tempat, segi parkiran segala macam, kayak tempatnya agak kurang bisa doable gitu. Jadi kita mengurungkan niatnya. Terus gue sama laki gue kayak mikir kita ngapain ya gitu, emang pengen buat sesuatu kan gitu. Akhirnya dia bilang ya udah kamu suka ini pilates, ya udah pilates aja. Akhirnya udah end up buka pilates. Gitu. Mantap ya. Terus kalau misalnya kayak si pilatesnya itu sendiri sekarang udah berapa lama jalan? Baru sebulan nih dari kemarin, tanggal 5 bulan 5. Oh, baru sebulan kurangnya saya. Karena gue pikir udah mungkin prepare-nya udah lama. Oh, udah lama kalau prepare-nya udah dari setahun setengah. Oh, Tahunan ya, kayak nanti di tempat lu juga ada alat-alatnya dong. Iya dong, alat-alat reformer. Alat-alat itu semua ada. Ada. Emang kebetulan dilengkapin semuanya. Semua aparatusnya ada. Oh enggak, sebelumnya lu jadi guru di tempat pilates Tempat lain. Iya. Ingatnya? Oh jadi Iya udah ada. udah lumayan lama. Iya. Jadi lu jadi guru. Guru. Lu buka tempat. Iya, karena kan kendala juga kan, gue kan kayak harus beresin tempatnya kan. Bener-bener dari nol tuh gue kayak buat interiornya segala macam. Ya itu lamanya di situ lah gitu. Jadi 1 tahun setengah lu ngejalanin itu ya buat prepare buka si Ai. Mantap namanya Ai. Soalnya nama ini biasa otomatis itu itu adalah sumber, maksudnya segalanya. Iya. Ininya. Sebenarnya gue juga baru tahu sebenarnya air itu nggak bagus. Ada penyakit air gitu kan ya. Cuman kayak gue sama laki gue kayak ya udah kan emang maksudnya nggak ada ke arah sana. Anyway juga kita lihat kayak bahasa Arabnya mata gitu kan. Ain itu air mata. Nah jadi kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Anyway kenapa kita pilih Ain? Soalnya nama gue Rosalin. Oh Iya kan. Terus udah gitu dari kecil gue tuh di keluarga gue sih, gue tuh nggak pernah ngomong Rosa atau Ocha, nggak. Gue langsung ngebahasain diri gue tuh Ain, karena dari kecil gue belajar ngomong itu nggak bisa ngomong Rosalin kan, jadi Ain. Jadi gue selalu ngebahasain diri gue tuh Ain gitu. Jadi ngomong sama keluarga dekat gue, keluarga inti gue pasti Ain, bokap nyokap atau cici gue gitu. Nama gue gitu Ain gitu. Cak, kasih tips dong buat teman-teman, kira-kira gimana sih buat kita tuh tetap jaga kesehatan kita tuh dari dalam. Terus kayak kan cantik itu kan gak cuma dari luar ya, dan penting banget. Gimana sih kasih ke teman-teman saran biar yang simpel-simpel aja, Cak? Sebenarnya gini, kalau dari gue sendiri ya, lu itu yang menentukan hidup lu sendiri, ya kan? Lu yang bisa tahu lu mau kayak gimana, mau
gimana nanti tuanya, itu investasi dari sekarang sih. Itu yang paling penting kan. Gue Karena gue ini gue tuh males banget olahraga Cak. nah jangan ya Bi ya. Jadi Gue kayak umur sekarang tuh kayak udah berasa ini sakit. nah jangan. Jadi iya. Kalau saya Iya, jadi kalau dari gue sendiri, gue jujur termotivasi itu karena ngeliat nyokap gue. Nyokap gue kan tau ya, nyokap gue udah nggak ada, dia sakit-sakitan gitu. Jadi nyokap gue waktu selama dia hidup juga dia selalu kayak, Cak kamu harus olahraga, jangan sampai kayak mama gini-gini. Jadi gue kayak mau didorong sama keluarga gue untuk kayak ya udah lu harus olahraga gitu. Awalnya sih mungkin kayak gitu karena dulu gue masih kayak fokusnya sekolah, ngurusin anaknya masih kecil-kecil gitu. Jadi belum terlalu gimana lah. Nah cuman setelah sekarang ini anak-anak udah lumayan besar gitu, gue lebih jadi kayaknya gue harus take time untuk diri gue sendiri karena gue bener-bener prioritas hidup gue tuh bener-bener suami sama anak gue nomor satu. Sebelum gue masuk ke dunia gym ini, ke dunia yang bener-bener gue tekuni ini sekarang, gue jadi kayak menganggap bahwa gue lebih kayak keterbelakang gitu loh. Gue nggak penting lah gitu, yang penting anak-anak gue sehat, suami gue sehat gitu. Cuman sekarang end up kayaknya gue harus butuh banget karena yang namanya masa otot itu sulit banget dibuat, sulit, gampang banget hilang, ya kan? Iya. Jadi baru umur 30 itu cewek tuh gak turun masa otot tuh lumayan banyak jadi lu tuh bener harus jaga. Well, lu mau buat otot aja itu setengah mati. Jadi kalau orang nih yang kayak bilang, gue mau olahraga, tapi gue takut badan gue gede, lu coba aja coy. Gak semudah itu coy. Enggak, lu nggak akan bisa sampai segitu kalau beban lu nggak. Contoh deh gini, lu hidup 7x24 jam. Lu olahraga let's say sebagus-bagusnya 3 kali seminggu, cuman sejam. Makan lu apa dalam 1 minggu itu, lu compare gitu. Sedangkan lu mau bangun otot itu sesusah apa? Itu lu coba dulu, itu benar-benar susah banget. Itu kan menentukan kan dari satu, lu konsistensi, lu bener-bener emang dedikasi lu untuk ngelakuin semua itu gak mudah. Gue bisa bilang itu nggak mudah. Jadi untuk bangun otot 1 kali untuk kontes mungkin itu easy, nggak susah-susah banget lah. Tapi untuk maintainnya susah banget. Gue ngomong maintain susah banget karena nggak mungkin kan lu makan bener-bener lu jaga kayak begitu. Apalagi kita perempuan itu ada batasan normal body fat lu nggak boleh di bawah berapa persen gitu kan ya. Gue nggak mention gue juga salah ya, cuman intinya ada batasannya berapa persen tuh nggak boleh karena kita perempuan. Nanti takutnya hormon imbalances. Jadi harus yang dimana lu maintain badan lu bagus tapi body fat cukup, segala cukup, itu lebih susah sih dibanding lu kayak mau ngeringin emang target lu kurangin body fat mati-matian gitu. Cuman apa yang gue sharing berdasarkan apa yang udah gue alamin, kalau namanya lu latihan gitu body fat lu rendah banget, lebih ke hormonnya nggak balance, jadi lu kayak suka marah-marah, terus kayak gampang sih berubah nggak sih? Enggak, cuman capek banget, terus lu kayak suka linu-linu karena nggak bagus gitu. Untuk di maintain body fat segitu nggak bagus. Jadi sekarang sih gue lebih ke arah gue makan whatever I want, gue makan, tapi tetap gue fokus untuk kayak jaga intake protein gue tiap hari. Terus ya gue latihannya ya lumayan gila. Iya. Gitu sih kan, gue nih sempet berat gue tuh sempet sampai nginjak 60 Cak. Turun berat badan gue, cuman di bagian area perut gue tuh tetap sama gitu. Iya. Karena mungkin kan udah melahirkan ya, itu kayak sama sih menurut gue. Terus gue kan ya, anak 3 tuh bisa ya. Anak gue cuma gitu. Tapi dia bisa dengan ini, ternyata dengan konsisten, jaga makan. Iya. Itu semua harus dilakukan aja ya. Jadi gue sometimes kayak namanya orang pasti capek ya Bi ya. Ada rasa capeknya. Cuman satu hal yang selalu bikin gue kayak semangat gitu, which is si anak-anak gue. Jadi gue kayak selalu buat dia sebagai motivasi gue. I want them to see me kayak gue sebagai nyokapnya. Gue pengen dia bangga sama gue. Gue pengen dia bisa kayak gue. Karena gue nggak pengen. Gue percaya ya satu hal gini, dari kecil lu aktif sampai gede lu nggak akan kebiasaan untuk nggak aktif. Jadi gue selalu menerapkan pola itu ke anak-anak gue yang sampai sekarang ya puji Tuhannya mereka bener-bener kayaknya suka banget sih untuk olahraga dan sebagainya gitu, pull up bareng sama gue kayak gitu-gitu sih. Iya gitu tuh.
kayak emang ya. Iya benar. Aku nonton ibu banget. Karena gue juga punya anak. Gue juga gue sih kayak gue gila anak gue tuh doyan nyemil dulu karena kan gue doyan Iya ngikut ya kan. iya kayak gitu banget kayak bukan nonton yang baik ya saya ya ini nonton ini benar-benar iya sih Iya kan. gue juga mikir kayak anak gue cuma satu gitu pengen nonton panjang gitu ya benar-benar gitu Ya investasi dia lo harus olahraga. Mulai dari dikit-dikit aja yang pasti olahraga. Karena dia benar-benar ngelihat orang tua banget loh mikir. Iya, Dia kayak gitu aja. Anak gue yang even kayak dari umur 3,5 tahun tuh 4 tahun lah ya dia kayak ngomong kayak mami I want to have the muscle like you. Yang aku nggak mau yang di sini doang nih. Aku bilang kan kayak kamu kan nggak ada tuh dek gitu nggak mau. Aku maunya yang di sini. Iya, kayak dia semangat banget dengan kayak gitu dia. anak gue yang gak berapa Iya, yang ngomong gitu yang ketiga, cuman yang kecil, cuman anak gue yang ke satu, yang kedua itu kalau gue pulang nih masih kan nggak selalu jam 6 pulang kan, karena jam 5 jam 4 gue udah balik gitu. Mereka pas udah balik juga udah capek pun, ayo Mi kita ke depan. Gue punya kayak apa monkey bar gitu lah di depan. Jadi gue selalu latihan bareng sama mereka. Even sampai udah gelap juga masih latihan, baru makan gitu habis gitu. Dia soalnya dia yang pengen. Iya. Dia pull up gitu. Dia sampai targetin pull up. dia tengah malam say Nyemil. Jangan iya sih gue jadi nah kita ngobrol gini tuh gue jadi ya gila ya ternyata investasi ibadah tuh penting banget. Nah, penting banget. Penting. Cak kasih dong saran buat anak muda zaman sekarang gimana? Karena kan aku lihat juga ya zaman sekarang tuh ya banyak banget kasus kondisi semua yang kayaknya ya kesehatan tuh udah Iya. mulai nggak sponsor ya sama zaman sekarang. Kasih dong apa saran atau pesan yang gimana untuk anak-anak zaman sekarang gitu? Oke, masa muda harus happy. Gue setuju sih masa muda happy ya. Cuman ingat, lu bakal tua anyway, nggak muda terus. Jadi ya harus dipikirin, lu maunya nanti nyusahin anak atau lu mau happy-happy sama anak. Gue selalu mikir gitu sama laki gue sih. Gue maunya gue nggak nyusahin anak gue, tapi malah gue happy-happy atau bisa bahkan bantuin anak gue nanti ngurusin cucu gue gitu tuh. Iya kan, karena lebih mahal ke dokter daripada lu makan sehat gitu. Lu tau kan dokter kan mahal banget ya sekarang. Anak gue sakit aja kayaknya aduh gila gitu, juta-juta udah pasti keluar kan. Padahal cuma sakit bapil let's say atau panas gitu. Kalau apa yang dibilangin sama Ocha nih sih gue benar-benar setuju banget. Terus ya terakhir gue mau nanya sama lu ke depannya harapan dan apa sih cita-cita lu yang sampaikan juga gitu sebelum jadi misalnya lu harapan ke depan diri lu tuh pengen apalagi belum kesampaian dan usaha lu nanti yang sekarang lagi dijalanin. Oke. Kalau gue sendiri tadi gue bilang gue bukan money oriented, gue lebih pengen usaha gue membawa berkat juga buat orang. Gue pengen gue bisa selagi gue bisa membantu orang, gue sharing the information yang gue bisa atau sharing hidup gue. Kalau selagi itu bisa membantu orang, kualitas hidup orang jadi lebih baik, orang yang dari mungkin sakit pinggang jadi nggak sakit pinggang dengan pilates gitu. Ya gue sangat senang gitu untuk membantu. Jadi gue nggak nyari klien harus banyak segala macam, cuman gue pengen maintain klien gue itu emang di gue suka pilates di gue emang karena they see the result gitu. Ya lebih ke arah sana. Dan gue berharap bisnis gue ke depannya gue bisa lebih ya bantu orang lebih fungsional, hidup lebih baik buat orang-orang yang ikut pilates di gue. Terus kalau untuk ke depannya apa yang pengen gue capai lagi, gue cuma pengen ya pasti gue sehat-sehat, laki gue sehat-sehat, anak keluarga gue sehat-sehat lah. Yang pasti satu bucket list gue mau jaga badan gue terus sehat udah pasti ya. Cuman untuk jaga badan gue bisa ada muscle tone up kayak gini-gini, pengen sampai nanti six pack bareng sama anak-anak gue. Thank you podcast ini. Semoga dari Ocha sampaikan pesan-pesan kepada para people ya. Ingat, jangan makan gula saya. Makan yang sehat. Tunjukkan ototmu. Tunjukkan ototmu. Thank you so much. Pokoknya sukses selalu buat Ain. Jangan lupa datang ke Ain Pilates di Bogor. Thank you.